Shalom semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang banjir di Aceh. Nah, kami berkelompok ada 3 orang. Saya Giovanni, saya Clarissa, saya Nia. Selamat menonton. Dadah. Latar belakang penelitian ini menganalisis penyebab dan dampak apa saja yang ditimbulkan oleh banjir Aceh yang cukup parah kemarin. Namun kami akan membahas latar belakang topik seperti fakta-fakta yang kami temukan, yaitu Aceh sering mengalami banjir saat musim hujan, dan penyebab utama hujan deras dan kerusakan lingkungan atau deforestasi, alih fungsi lahan, dan drainase buruk. Penanganan masih fokus pada tanggul dan perbaikan sungai, sementara dampak rumah rusak, ekonomi terganggu, korban jiwa, banjir termasuk bencana alam dan akibat ulah manusia atau bencana ekologis. Landasan teori. Dalam landasan teori, kami akan menyampaikan 3 teori yang kami kumpulkan, yaitu 1. Teori bahwa terjadinya banjir Aceh memiliki hubungan dan fenomena geosfer, yaitu curah hujan tinggi dan berkurangnya daerah resapan banjir. Kedua, teori dampak lingkungan. Teori ini membahas kepada dampak, yaitu setelah terjadinya banjir, banyak faktor lingkungan yang terganggu serta merusak keseimbangan ekosistem dan membuat Aceh semakin rentan kepada bencana serta dan memicu penyakit. Ketiga, teori dampak sosial dan ekonomi. Tentunya untuk teori ini jelas yang dihadapkan warga Aceh seperti sarana prasarana yang rusak, tempat tinggal, mata pencaharian yang menghambat aktivitas warga Aceh. Jadi pembahasannya ini, banjir di Aceh disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, jadi juga wilayah hulu sehingga sungai kehilangan daya tampung. Jadi, habis itu kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini jadi karena banjir itu hutan bisa jadi rusak, habis itu mereka bisa kehilangan pohon-pohon, habis itu alih fungsi lahan, habis itu pendangkalan sungai. Sungainya jadi lebih dangkal ya. Seburuk memperparah kondisi. Nah, jadi 3, banjir bandang di Aceh Tamiang November 2025 terjadi akibat meluapnya Sungai Tamiang karena kiriman air dari hulu bersamaan dengan hujan yang lebat. Jadi sebenarnya itu alasan mereka banjir itu karena meluapnya Sungai Tamiang karena kiriman air dari hulu yang bersamaan dengan hujan yang lebat. Yang keempat, ditemukan debit air tetap tinggi dan banyak kayu berserakan di sungai dan jalan yang membuat durasi banjir lebih lama. Yang kelima, permukiman di dataran rendah dan dekat sungai meningkatkan dampak dan memperlambat surutnya air yang memungkinkan memiliki kondisi drainase yang buruk. Nah, yang keenam, data Badan Penanggulangan Bencana Aceh hingga 27 November 2025, banjir melanda 16 kabupaten atau kota. 119.988 jiwa terdampak. 20.759 jiwa mengungsi dan 1 orang hilang. Nah, dampak dari kejadian banjir di Aceh ini itu gangguan sosial, ekonomi, aktivitas masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Terima kasih. Kembali lagi, saya akan menjawab untuk rumusan masalah yang sempat kami singgung di awal. Yang pertama-tama, untuk nomor 1, jawabannya adalah untuk faktor alam banjir Aceh, ini disebabkan curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai meluap di dataran rendah, kondisi geologi yang labil, tanah jenuh air, dan drainase yang kurang memadai juga salah satu faktor alam yang memicu, yang membuat air tidak terserap optimal. Kedua, contoh-contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi adalah alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestasi besar-besaran sehingga air tidak menyerap, dan alih fungsi kawasan hulu yang memperlemah sistem hidrologi. Jadi, aktivitas manusia ini juga memicu dan memperlambat durasi banjir Aceh tersebut. Dan ketiga, dampaknya seperti yang sudah saya sebutkan di kesimpulan tadi, tentunya dampak-dampak yang disebabkan oleh banjir ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, bisa dari psikologis, ekonomi yang menurun, aktivitas yang terhambat, pendidikan juga yang terhambat, dan banyak lagi.
Dan segitu saja dari saya untuk menjawab rumusan masalah. Terima kasih. Jadi, telah sampailah kita kepada fase kesimpulan. Saya akan memberi kesimpulan terhadap isi penelitian kami mengenai banjir Aceh. Pertama-tama, banjir di Aceh terjadi akibat faktor, yaitu salah satunya faktor-faktor alam dan maupun faktor aktivitas manusia. Seperti faktor alam, itu terjadi karena adanya curah hujan tinggi. Namun, untuk faktor manusia tentunya banyak yang menjadi dampaknya, yaitu karena kerusakan hutan, alih fungsi lahan yang dilakukan manusia, sedimentasi sungai, dan drainase buruk, sehingga sungai mudah meluap dan susah untuk menyerap. Dampaknya tentunya meliputi sangat banyak aspek dalam kehidupan manusia, seperti kehambatan aktivitas, kerugian ekonomi, masalah kesehatan, psikologis, pendidikan, banyak sekali. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh menunjukkan hingga 27 November 2025, banjir melanda 16 kabupaten atau kota di kota Aceh dan berdampak pada ratusan ribu jiwa. Diperlukan upaya terpadu pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi risiko banjir di masa depan agar peristiwa-peristiwa seperti ini dapat tercegah lagi.